termasuk orang yang mengajak orang bersaksi pun dia tidak berani menunjukkan apa sebenarnya yang harus disaksikan. Yang ketiga, menyajikan tentang kenikmatan, tentang siksa, tentang pahala dan lain sebagainya. Itu pun juga menurut saya pribadi ya, itu pun juga hanya sekedar janji. Kung dalu Pak Darno. Yes, dalu rahayu. Langsung kemauan ya Pak nggih. Ini ada cerita sedikit Pak. Saya pernah ketemu orang. Keluarganya Nasrani. Tapi dia itu Muslim. Sekarang menjadi murtad Pak Darno. Tapi dia mursyid. Punya murid sampai di seluruh wilayah pulau Indonesia ini ada seperti itu. Nah, dia sekarang murtad Pak. Tak tanya, piye toh? Nah, kan masih muda Pak. Piye toh Mas? Wong kan saiki kan bingung, kepengen ngerti toh apa Tuhan itu piye toh? Surga neraka iki koyo apa? Kan seperti itu Pak. Saya tanya sama Pak Bayan ini. Nah, ada dua syarat kalau kamu tuh pengen tahu semuanya. Satu, wani mati. Yang kedua itu wani kafir. Nah, yang ketiga yang lebih ekstrim lagi Pak Darno. Kudu wani metu sangka umate Nabi Muhammad. Nah, niku pripun Pak? Muga Pak panjenengan jlentrehaken Pak Darno niki. Ini satrewon saking dalu saking nggih. Salam rahayu saking dumati, rahayu saking dumatah, rahayu ingkang pinanggih. Nggih, rahayu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab, karena setiap manusia itu mempunyai kepercayaan, mempunyai pendapat masing-masing. Hanya ditanyakan tuh yang namanya murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam, karena yang tidak keluar dari agama Islam tidak dinamai murtad. Nah, kenapa kok orang tersebut itu memberi syarat 3 hal itu tadi? Ya karena agama Islam menurut saya ya, itu agama yang terlalu dibuat-buat, agama yang seolah-olah sudah berani menjanjikan sesuatu yang padahal janji-janji itu tidak pernah dikerjakan atau tidak pernah dirasakan orang yang memberi janji. Itu satu. Yang kedua, dengan kepercayaan tentang bersaksi dan yang lainnya, termasuk orang yang mengajak orang bersaksi pun dia tidak berani menunjukkan apa sebenarnya yang harus disaksikan. Yang ketiga, menyajikan tentang kenikmatan, tentang siksa, tentang pahala dan lain sebagainya. Itu pun juga menurut saya pribadi ya, itu pun juga hanya sekedar janji. Ya, kalau ditanya apakah berani bertanggung jawab tentang apa yang disampaikan atau yang diajarkan itu, saya yakin orang yang sudah ngomong sepertinya itu sudah pernah melihat tempat yang dijanjikan itu, bahkan sampai dia berani menjamin bahwa apa yang disampaikan itu adalah semuanya kebenaran. Orang itu pun juga belum pernah masuk ke tempat yang dijanjikan atau kenikmatan atau tempat siksaan itu. Makanya kalau kepengen tahu tentang Tuhan, orang tersebut mengatakan kalau kamu mau kepengen ketemu dengan Tuhan, ada 3 syarat. Satu, wani mati. Ya, yang kedua, wani kafir. Yang ketiga, kudu wani metu dadi umate Nabi Muhammad. Kudu metu umate Nabi Muhammad. Ya, satu, wani mati. Pripun Pak niki penjabarane Pak? Kenapa orang tersebut kok
Tapi ini sesuai pendapat saya loh ya. Bukan Pak. mungkin pendapat orang yang menyampaikan itu tidak sama seperti saya. Kenapa orang harus berani mati kalau mau ketemu Tuhan? Karena sebenarnya Tuhan itu ya kematian itu. Gitu loh. Jadi kita awalnya mati menjadi hidup. Nah, karena hidup inilah terlalu banyak apa ya namanya ya, pendakwa, penyono, banyak angan-angan, banyak halusinasi, sehingga yang kita tidak tahu tentang ketuhanan itu yang sebenarnya, kita sudah berani mengatakan bahwa Tuhan itu loh namanya ini, dan ini loh Tuhan itu, begitu. Bahkan apa yang ada di dunia ini pun seolah-olah ini buatan Tuhan yang disebut itu. Seperti itu. Karena waktu hidup ini sulit kita tuh menemukan kebenaran ketuhanan yang sebenarnya, maka mati itulah metode untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Coba setelah mati, apa yang akan kamu bicarakan? Dan apa yang akan kamu nyana-nyana waktu hidup? Sesuai enggak waktu hidup kamu menyangka, dan setelah kamu mati, apakah persangkaanmu itu benar atau tidak? Maka kalau mau ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya, kamu harus berani mati. Itu menurut versi saya. Tapi lain lagi dengan versi orang yang menyampaikan itu. Jadi intinya orang itu kalau sudah mati pasti sudah ketemu Tuhan. Yang namanya ketemu itu kan berhadapan. Ini bukan begitu maksudnya. Bukan. Karena membicarakan tentang Tuhan, adanya Tuhan dan keesaan Tuhan itu dikala hidup. Setelah kamu mati nanti itu loh. Apakah sesuai dengan ucapanmu waktu hidup? Gitu loh. Makanya beranilah mati kamu. Matilah kamu supaya kamu itu bisa tahu tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu apa toh? Saya bolak-balik tak omong ya. Tuhan itu satu itu kebenaran. Gitu loh. Makanya bagaimana toh kebenarannya? Ya kebenarannya kalau sudah mati itu. Ada enggak Tuhan yang kamu sangka itu? Gitu loh. Jadi kita jangan menyangka-nyangka waktu hidup ini. Yang kedua, ya sudah paham tadi yang saya maksud. Ya, makanya orang tadi memberi syarat kalau mau ketemu dengan Tuhan, syaratnya satu harus berani mati. Nah, setelah mati, coba nanti setelah kamu mati itu benar enggak tentang apa yang disampaikan waktu hidup di dunia ini, tentang penyana kita, tentang prasangka kita tentang Tuhan itu. Benar enggak? Gitu. Apakah setelah mati nanti kita ketemu dengan Tuhan? Kalau saya sendiri kok tidak yakin. Mati yo mati. Gitu loh. Wong hidup ini loh yang masih bisa melihat, yang masih bisa berpikir. Tidak pernah ketemu Tuhan kok. Nah, yang saya maksud bersama dengan Tuhan itu apa? Rasa kita itu loh bersama Tuhan. Gitu. Nah, kapan kita tuh merasakan kehadiran Tuhan? Ya waktu hidup, setelah mati. Masihkah merasakan? Satu, makanya orang kalau mau ketemu Tuhan, syaratnya harus mati. Yang kedua, harus kafir. Enggak, sebentar Pak, ini mau lebih diperdalam lagi Pak. Ketika kita mengucapkan belasungkawa pada seorang sudah meninggal, pastikan semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Nah, yang dimaksud diterima di sisinya itu siapa? Nah, nya itu dalam arti apa gitu Pak? Nah, nya itu kan dalam arti dirinya sendiri toh. Namanya. Gitu. Namanya. Jikalau orang itu mengerjakan kebaikan, maka beritanya setelah mati juga baik. Tapi kalau lakunya di dunia ini sudah salah, sampai mati pun kesalahan itu akan terkenang. Nah, yang dimaksud di sisinya itu adalah perbuatan manusia itu sendiri loh. Tergantung kita. Berarti bagaimana cara mengukir itu diri kita sendiri gitu. Ya diri kita sendiri. Bukan Tuhan itu gitu. Itu kan. Soalnya kan sekarang di dunia itu perlu ilmiah. Gitu. Bukannya saya menolak tentang agama. Agama kok diilmiahkan nggak bisa. Ya memang yang tidak mau mengilmiahkan itu orang bodoh kok. Nek gak wong goblok, nek gak wong kuplak gak mungkin. Gitu loh. Jadi orang-orang yang tidak mau dengan ilmu ilmiah itu orang gendeng. Gitu. Kalau orang waras
pasti caranya ilmiah. Dikala kita melakukan kebaikan, pasti banyak orang yang memuji tentang kebaikan kita. Tapi dikala kita itu melakukan kejahatan, ya jangan berharap kamu itu dipuji orang dengan kebaikanmu. Ya pasti kamu akan dicemoohkan dari hidup sampai mati. Gitu. Gini, nah, sekarang kan kita paham lah. Orang-orang kan pemahamannya kan di sisinya itu kan Tuhan sama cipta kan gitu persepsinya. Makanya orang itu jangan ikut saya, jangan ikut-ikut pemikiran saya. Kalau saya dibilang kafir, dibilang murtad, dibilang apa? Siap. Enggak apa-apa. Enggak usah kalian itu ikut saya. Cukup saya sendiri yang kafir, yang murtad. Karena nanti enak dan tidaknya hidup saya itu tergantung saya sendiri. Saya tidak akan merampas kenikmatanmu. Kalaupun saya nanti dimasukkan ke dalam neraka, saya juga tidak akan minta tolong kamu. Bagi orang-orang yang seneng jualan cerita gitu. Nah itu. Nah ini nanti saya tanggung kapan? Ya waktu saya mati. Gitu. Jadi mau diceritakan baik, mau diceritakan buruk, terserah yang menceritakan. Saya mati kan sudah, saya mati. Masuk neraka ya benar Pak ya. Saya itu malah milih masuk neraka daripada masuk surga. Karena ceritanya di surga itu begitu rumitnya dan begitu susahnya. Dalam arti rumit itu bagaimana? Kita harus menghabiskan waktu ini untuk menyembah. Ya, kita harus ya sudahlah rumit lah pokoknya. Gitu Pak. Ya. Pengen apa-apa Ya, dibatasi. sulitnya di sana nanti Aturan. katanya kalau di sana itu kita nggak bekerja apa-apa, semuanya nikmat. Apakah nikmat itu nggak membosankan? Iya Pak. Nah saya itu kalau nikmat, jangankan kok sampai bertahun-tahun, 3 hari bosen kok. Saya itu pernah makan disuapin, ya tidur pakai selimut diselimutin, itu bosen kok. Apalagi di sana abadi. Nah, apalagi di sana katanya abadi, terus lagi pula kalau di sini mencari itu nikmat, tapi kalau disuguhi, apa nikmatnya? Coba, kan enakan yang mencari. Nah, gitu.